الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Nama saya Chang Jun Chong. Pasti Sincha semua. Sincha semua. Kalau you have a religion, jangan semua. B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahaman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obcha Mistayim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para hadirin yang hadir pada forum yang mulia ini, yakni forum pensyahadatan yang insyaallah akan diberkahi oleh Allah. Sebelum kita mulai acara pensyahadatan ini, marilah kita awali dengan pembacaan kalam ilahi dari saudara kami, Mas Ilham Ghulam Gibran. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terjemah bisa dibacakan Mas Ilham? Yang la ikrah fiddin ya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Mas Ilham. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan bertanya kepada calon mu'alaf pada siang hari ini. Santai saja ya Pak ya. Santai saja. Bisa berbahasa Indonesia ya? Ya. Bisa ya. Memahami apa yang saya katakan ya? Paham? Kamu paham dia bicara apa? Mengerti apa yang saya katakan? Sedikit mengerti. Sedikit mengerti ya. Apakah bisa berbicara bahasa Inggris? Ya, bisa. Bisa. Ya. Pasif atau aktif? Pas. Bisa. Sangat mengerti atau sedikit mengerti? Bahasa Inggris. Ya. Sedikit mengerti. Sedikit mengerti ya. Ya. Mungkin membaca mengerti ya, tapi menyampaikan tidak mengerti. Ya. Bahasa Inggris pasif berarti. Kalau bahasa Korea saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Artinya saya akan banyak berbicara bahasa Indonesia saja. Saya pelan-pelan saja. Ya. Mudah-mudahan bisa mengerti. Oke, datang pada siang hari ini. Namanya Pak? Nama saya Chang Jun Kyung. Pak Chang Jun Kyung. Ya. Betul ya? Ya. Yang menemani namanya Pak Arif Rahman Jalasena. Arif Rahman dari Surabaya. Dari Surabaya. Iya. Oke. Pak Chang Jun Kyung ya. Kelahiran dari kota? Dari Korea Selatan. Kelahir itu lahir itu birth ya. Dari born. Iya, born. Dari Ya. Korea Selatan. Korea Selatan kota apa? City. Gumi. Ya. Oh, dekat dengan Seoul. Jauh sekali. Ya, jauh. Berapa jam jaraknya Gumi ke Seoul? Kalau pakai mobil 4 jam. 4 jam ke Seoul ya. Lumayan jauh berarti. Iya. Di sini rame itu anak-anak Indonesia suka opa Korea ya. Opa itu apa opa? Karena idol. Ya, opa.
Opa. Opa itu artinya Opa like sama saja apa? Kakak. kakak. Kakak ya. Kakak. Betul opa ya? Ya, betul. So ini masyarakat Indonesia itu suka sama Korea ya. Karena ada BTS. Ya. BTS. Iya, BTS itu salah satu boyband asal Korea. Oh, saya nggak ngerti. Makanya itu yang disukain sama di sini. Ya. Di Indonesia sudah berapa tahun? Saya tinggal di Indonesia 2 tahun. Kira-kira 2 tahun. Ya. Bekerja. Oke. Pertama kali mengenal Islam tahun berapa? Pertama kali you know about Islam Ya. tahun berapa? Sejak kapan? 3 tahun. 3 tahun. Ya. Tahu tentang Islam. Ya. Mohon disampaikan dengan sebisa mungkin Pak Chang ya, Pak Chang bicara pendapat tentang Islam. Pendapatmu tentang agama Islam yang kamu tahu. What's your opinion about Islam? Islam itu orang Nggak apa-apa, sebisa mungkin, santai. orang membuat bahagia. Orang buat bahagia. Ya. Pak Chang dari agama apa? Sebelumnya maaf ya saya potong. Iya. Untuk keluarganya itu father Hindu. Biasanya di Korea ada orang banyak tidak ada agama. Jadi di sana itu belum menganut agama. Di Korea, beliau di Korea itu belum menganut agama. Ya. Berarti tidak punya agama atau ateism. Ya. Kalau Ya. tidak punya, kalau ateis sih bukan, kalau ateis kan tidak percaya Tuhan. Komunisme. Ya. Ya mungkin dari situ. Oh, like China. Like China. Like China mungkin ya. Mungkin sedikit kultur mirip Cina. Ya seperti China. Ya. Komunisme ya, tidak punya agama. Nanti, jadi begini. Perbedaan antara orang yang tidak punya agama dengan yang punya agama. Bisa paham ya? Bisa paham Mengerti? apa yang Bisa menikah. bisa mengerti ya? Perbedaan orang yang punya agama sama yang belum punya agama. Mengerti? Ini dijelaskan perbedaannya itu apa saja. Mengerti? Apa saja? Nggak mengerti. Ya kurang mengerti. Oh. Mbak Rosalita bisa bahasa Korea? Sedikit bisa menjelaskan dia. Sedikit bisa menjelaskan. Jadi kalau saya jelaskan meskipun dia paham, cuman lebih paham Mbak Rosita. Oke, Mbak Rosita bisa ke sini nggak? Oh ya, baik Pak. Jadi begini, mohon ditranslate ya. Ditranslate bagaimana beliau bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi saya ingin menyampaikan perbedaan antara orang beragama dan tidak beragama. Bedanya adalah begini. Kita membuat namanya satu kerangka ya. Satu kerangka tentang tantangan nanti ketika kita hidup di masa depan. Masa depan kita adalah namanya akhirat kan begitu. Namanya akhirat. Orang beragama itu percaya akhirat. Nah, tantangannya adalah begini. Kepada orang yang tidak punya agama, kita sampaikan bahwa nanti ketika di akhirat itu tidak ada, nanti ketika masa depan itu, masa depan manusia tidak ada akhirat, ya. Maka orang yang beragama kita ini itu tidak rugi. Sementara kita ini orang yang beragama itu tidak rugi, sementara orang yang tidak beragama juga tidak rugi. Begitu.
Sedangkan nanti ketika di akhirat, masa depan kita nanti tidak ada akhirat, ada akhirat ya. Tadi kan tidak ada akhirat ya. Ketika masa depan kita nanti semuanya ternyata ada akhirat, maka kita umat yang beragama ini tidak rugi. Sedangkan orang yang tidak beragama itu rugi. Begitu. Jadi itu keuntungannya. Bisa dijelaskan tidak? Different. You have religion and tidak ada religion. Kalau kamu punya religion, kamu tidak, ada benefit untuk kamu future masuk Kalau ada heaven. religion ada benefit. Ya, Oh. heaven or maybe apa. Tapi kalau you don't have religion, mungkin kamu ya. Mengerti. Jadi, Mungkin sekarang saya menjelaskan, mohon maaf Pak ya, Iya. saya potong sebentar. Mungkin Iya. saya menjelaskan intinya aja. Iya. Nanti biasanya beliau tanya lebih jelas ke saya. Jadi, Oke. jadi mungkin pada dasarnya seperti itu. Nanti kamu bisa tanya ke saya. Iya. Pasti 진짜 무서워. 진짜 무서워. Kalau you have a religion, no, jangan 무서워. mengerti. Mengerti ya? Oke. Kemudian begini. Manusia itu cara untuk sederhana untuk mengetahui Tuhan sebenarnya adalah dengan cara ini, memegang detak jantung. Iya kan? Coba bisa dipegang detak jantungnya. Ada detak di situ. Nah, itu pasti merasakan bahwa ini ada yang menciptakan. Menciptakan artinya. Pasti ada Tuhan. Kan. Pasti ada God. Iya kan? Kalau kita pegang jantung kita, jantung begini, tap, 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 kita akan merasakan ya bahwa ada God, ada Tuhan yang menciptakan. Kan seperti itu. Bahwa semuanya ini ada yang mengatur, kan seperti itu. Nah, cukup sederhana seperti ini. Maka biasanya terapi anak autis, kalau ada anak autis, itu tiap malam direkomendasikan orang tuanya itu memegangkan tangannya ke jantungnya, agar dia bisa menyeimbangkan antara emosinya dengan daya pikirnya, dan dia juga dari situ dia dekat dengan Tuhan sebenarnya. Nah, cara sederhana untuk mengetahui bahwa kita ada Tuhan atau tidak itu dengan memegang jantung kita. Nah, dengan cara seperti itu kita akan merasakan bahwa sebenarnya alam semesta ini ada yang mengatur, ada yang menciptakan, dan tidak berdiri tiba-tiba ada ya, tiba-tiba tercipta dengan sendirinya. Ada matahari, ada planet, ada bumi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, begitu barangkali Mbak Rosita. Ya, Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita akan mulai pensyahadatan ya. Tanya dulu saya tanya lagi. Tadi agak gugup ya. Karena pertanyaannya serius. Sekarang tanya lebih santai. Lebih cinta mana nanti? Korea atau Indonesia? Saya semua suka. Semua suka. Ya, Indonesia dan Korea semua suka. Nanti kalau misalnya berjodoh dengan orang Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, mau tinggal di Korea atau di Indonesia? Susah. Ya. Indonesia aja. Indonesia aja. Kenapa? Why? Tidak ada alasan. Saya hanya suka. Oh, suka Indonesia. Ya, Korea juga suka, tapi ya saya hanya suka.
What is your opinion about Muslim people? Ternyata bisa bahasa Inggris kan? Saya mengerti. Tentang Muslim people. Ya, di Indonesia. Di Indonesia. Muslim orang Indonesia. 2 tahun di Indonesia kan berarti sudah kenal dengan orang di Indonesia. Just feeling. Tidak ada opinion, hanya Muslim orang Indonesia. Itu Sangat baik. ya baik dan pure. Ya. Pure. 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 Ya. Oh, murni. Oh, apa adanya. Apa adanya. Jujur apa adanya. Tidak dibuat-buat. Tidak operasi plastik ya. Di Korea kan itu semua wanita saya lihat itu wajahnya dipermak, di make Di operasi nus gini, dibikin seperti ini. Orang Korea Iya. perempuan. Mungkin sedikit-sedikit ya surgery ya mungkin. apa itu cuman artis saja yang dioperasi. Nose like this, nose like this. Kemudian ini kan besar ya. Ya. Kemudian dikecilkan begini. Ya. Apakah artis saja atau semua orang Korea mayoritas seperti itu? Sedikit. Sedikit ya. Bukan semua ya sedikit. Oh, berarti itu cuman di media itu Sedikit. sedikit ya, hanya artis-artis saja ya. Oke. Saya ingin bertanya lagi, santai ya, santai. Sambil bercandaan. Apa motivasinya masuk Islam? What is your motivation to Motivation. convert to Islam? Saya mau menikah dia. Menikahi Mbak Rosita tadi. Ya. Oh, Dan saya percaya God. Saya mau percaya God. mau percaya Tuhan. Ya. Percaya God, ya, believe Believe. to God, ya, because will be marriage, karena mau menikah atau karena memang percaya Tuhan. Semua. Mau Semua. menikah dan saya mau ikut. Saya mau ikut God. Ikut Tuhan. Setelah masuk Islam nanti, after convert to Islam, mau belajar tentang Islam, mau sholat, Ya harus belajar. sholat ya, Ya. mau belajar membaca Al-Quran ya, Ya. belajar mengaji Al-Quran. Ya, begini. kemarin saya sudah belajar, tapi sangat susah. Sangat susah. Ya. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit nanti ini seperti ini, sedikit-sedikit membaca seperti ini. Minimal Pak Jang bisa membaca bacaan sholat. Ya, bacaan sholat. Mbak Rosita, nanti siapa yang mau mengajari? Kebetulan kan di ini ada kakek saya, di teman dia juga ada salah Ada. satu staf dia. Oke. Biasanya melakukan pengajian sih setiap hari Kamis di rumah beliau. Oke, baik. Memang pengajaran terbaik itu dari keluarga terdekat, Iya. ya, dari saudara terdekat. Orang-orang terdekat. Itu paling terbaik daripada ustadz yang mengajarkan, karena intensitas pertemuan, ya, meeting, ya, yang paling banyak itu kan dengan Ya. Orang-orang terdekat. orang terdekat. Ya. Nanti Pak Arif Rahman minta tolong sambil dikontrol ya, Iya. diajarkan, Siap. diajari. Kemudian sudah tahu nama God di dalam Islam. Muhammad Nama God. nama kan Nama God. Allah. Oh, sudah tahu ya. Alhamdulillah, sudah tahu berarti. Nama Nabi, the Prophet in Islam. What is his name? Muhammad. Muhammad. Just Muhammad. Ya. Oke. Sudah tahu nanti di dalam Islam itu nanti ada kewajiban nanti you have to do it. You have to do it every day. Kewajiban. Sholat. Iya, sholat.
You have to do it every day. Apa? Ya, sholat. Sholat. Ah, Nah, kamu harus sholat setiap hari. Oh, ya. 5 kali sehari. Satu hari 5 kali. 5 kali. Iya, satu hari. Siap ya? Susah loh. Mau? Ya. Mau? Susah? Coba. Susah loh. Harus. Ya. Jadi orang Islam itu susah. Harus mau. Bukan hanya believe to God, bukan hanya percaya kepada God, tapi ada kewajiban nanti, yakni pray. Pray di dalam Islam itu ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu saja, tidak apa-apa. You pray satu hari 5 kali. Iya. Jam 12, jam 3, jam 6, 6, jam 7. Sama subuh. Sama subuh. Subuh bangun pagi itu. Jam 4.30 pagi. Siap ya? Siap ya. Itu yang nanti menjadi pembeda antara orang punya religion dengan tidak punya religion. Orang yang punya religion dengan no have religion. Itu yang menjadi pembeda. Bahwa orang yang no religion itu mereka tidak ada pray, tidak ada berdoa. Nothing, ya kan? Sedangkan orang yang punya religion, mereka bisa berdoa, bisa meminta. Contoh begini. Orang yang tidak punya agama, ya, yang tidak not believe to God, ketika jatuh terperosok ke dalam jurang. Tahu jurang? Hell. No. Jurang itu. Jurang. Tadi kamu melihat jalan sangat ini. 절벽. Iya. Ya, jurang. Tahu. Jurang, mengerti ya? Mengerti. Ketika terperosok ke dalam jurang sendirian, alone, kemudian apa yang akan dilakukan? Ketika kamu masuk jurang, jatuh, kamu sendiri, kamu mau ngapain? Ini untuk ke atas atau bertahan hidup di dalam jurang? Nggak ada yang nolong. Nah, kamu sendiri di dalam jurang itu. Terus di dalam. Kamu mau ngapain? What will you do? Mungkin pray. Nah, itu dia. Good. Nggak ada yang nolong kan? Nggak ada nolong. Who will help? Ya, nggak ada yang nolong. What will you do? Berdoa. Pasti orang yang tidak punya agama, ujung-ujungnya pasti dia akan memanggil Tuhan. Lu mau ngapain? Ya kan? Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu. Jadi masuk Islam nanti ada kewajiban yang harus dilaksanakan, minimal itu saja. Salat 5 waktu. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu pokok Islam. Pokoknya Islam. You have to do it. Ya. Selebihnya itu adalah bunganya, kembangannya ya. Kembangannya. Pelengkap. Ya, termasuk zakat. Termasuk namanya haji, ya kan? Puasa. Nanti Bapak Jang akan tahu ya setelah tahu tentang sholat. Yang penting sholat dulu tahu dan mengerjakan. Begitu. Jadi kamu setelah masuk Islam, kamu harus terus sholat, belajar sholat. Mengerti. Ya. Baik, begitu kita mulai ya pensyahadatan. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Baik. Sikapnya adalah sikap seperti ini. Pakai tangan kanan. Right hand. Oke. Pakai tangan kanan, dengan pakai tangan kanan ini gesture, like gesture seperti ini. Ini bahwa kita satu Tuhan. One God. Just one God. Only one God. Ya. Bukan 2, bukan 3, tapi
Siswan. saja. Oke. Baik. Siap ya? Ya. Tanpa latihan ya. Nggak usah ya, langsung ya. Bismillah Bismillah ar-Rahman 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 ar-Rahim 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 Ashhadu asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Sah ya? Sah ya? Baik, kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Amin. lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, pada hari ini Engkau datangkan saudara kami yang baru. Alhamdulillah beliau masuk Islam, Pak Chang Chun Kyong. Kami berdoa, kami berharap semuanya ya Allah agar beliau Engkau jadikan sebagai muslim yang istiqamah, muslim yang taat, muslim yang nanti akan senantiasa menjalankan amal ibadah kewajiban umat Islam sebagai umat Islam. Muslim yang nanti akan menjadi pejuang Islam, yang akan membela Allah dan Rasulnya, membela Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah masuk Islam ya. Sudah masuk Islam. Nanti pulang dari sini langsung mandi ya. Mandi seluruh tubuh. Mandi seluruh tubuh. Besar, ya? Mandi besar namanya. Di dalam Islam namanya mandi besar ya. Mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Tapi intinya mandi saja. Mandi. Kemudian nanti yang harus dilakukan oleh Pak Jang adalah belajar ya. Belajar sholat dulu, tidak apa-apa. Belajar ngajinya sambil nanti kalau belajar sholatnya sudah selesai, sudah tuntas, baru belajar ngaji. Begitu. Yang penting belajar sholat. Kemudian berikutnya jadilah pribadi yang sabar. Ya, sabar. Kamu harus sabar. Iya. Jangan terus marah-marah. Jangan terus marah-marah. Umat Islam itu adalah umat yang sabar. Ya, diajarkan oleh ya. Orang Islam sangat-sangat tidak suka marah-marah. Jangan marah-marah ya. Jadi ketika kamu ada masalah, kamu tidak boleh terus marah-marah. Kemudian nanti setelah kalaupun menikah ya, kalau sudah menikah, dijaga istrinya. Ya, istrinya dijaga. Kamu harus proud Oji, harus jaga Oji. Jangan sampai nanti istrinya dimarahi terus,
atau istrinya disia-siakan ya. Kenapa seperti itu? Iya. Kenapa? Jatuh. Jangan sampai nanti membuat istri menjadi kasihan ya, kasihan kan. Maksudnya gini, kan ada laki-laki itu nggak jelas gitu kan, nggak jelas, pulang nggak jelas ya kan, ternyata dengan wanita lain kan begitu. Paham ya, jadi kamu kalau sudah menikah sama Oji, sip. Harus dijaga istrinya, kasihan. Kemudian Pak Jang ini sudah masuk Islam. Saya doakan agar menjadi Islam, menjadi Muslim ya, yang istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah itu konsisten. Ya, kalau sudah Islam ya berarti konsisten. Islam cukup satu tadi, konsisten. Kalau di Islam ada aturan sholat ya kita harus menjalankan sholat. Ya pray ya. Kemudian Bapak sudah menjadi Islam, maka pribadinya juga mewakili umat Islam. Jadi jangan sampai nanti membuat malu umat Islam. Kalau nanti Bapak sudah menikah, dengan cara menjaga keluarganya sendiri, ya, menjaga istri, menjaga anak dengan baik, itu maka sudah mewakili Islam untuk menjaga nama baik Islam. Begitu. Ya. Bisa paham ya? Mengerti apa yang saya sampaikan? Kalau nanti misalnya begini, tidak bisa menjaga istri dan anak dengan baik, maka pasti ternyata bikin malu Islam. Wah, itu loh orang Islam. Dengan anak istrinya saja tidak bisa menjaga. Kan begitu? Mengerti ya? Jadi Pak Jang itu sudah masuk Islam, berarti pribadinya Islam, dan mulai sekarang Pak Jang itu sudah mewakili Islam. Maka Pak Jang pribadinya harus dijaga, jangan sampai bikin malu, dan keluarganya juga dijaga nanti kalau sudah menikah, dijaga dengan baik. Maka dengan itu Pak Jang sudah menjadi contoh, menjadi suri tauladan, contoh ya, menjadi contoh dilihat orang. Oh, itu orang Muslim, good, excellent. Oh, ternyata Muslim people good, Muslim people excellent. Begitu ya, bisa dipahami ya. Baik, begitu. Ada nama baru ini. Kalau sudah masuk Islam, siapa nama barumu? Kaisar. Hanya Kaisar. Siapa yang ngasih nama? Dia kan ditanya, siapa nama barumu ketika masuk Islam kan? Terus dia bilang, Kaisar. Ya, Kaisar aja. Jadi begini, mu'alaf ini, ya, orang yang masuk Islam disebut mu'alaf. Orang dari no religion atau other religion, non-Muslim, ya, masuk Islam, convert to Islam, maka his name is mu'alaf, ya. Itu disebut sebagai mu'alaf. Mu'alaf itu tidak wajib ganti nama. Tidak wajib ganti nama. Justru namanya pakai nama asli aja sudah cukup. Karena apa? Dengan nama asli itu akan mempermudah semuanya. Satu, mempermudah urusan administrasi, dokumen. Lah kalau mu'alaf ganti nama, berapa dokumen yang harus ia ganti? STNK, ya, ada BPKB, belum nanti paspor, belum lagi nanti kalau punya surat-surat rumah, ya kan, surat rumahnya ganti, semuanya ganti, SIM, surat driver license itu ya kan, ganti juga, repot juga kan, semuanya pada repot administrasi itu, nanti ke pengadilan lagi ya kan, duit lagi ya kan, itu satu. Nomor dua, mempermudah dakwah kepada keluarga. Artinya apa? Mu'alaf kalau sampai ganti nama, itu keluarga nggak sampai sakit hati, ya kan? Ternyata Muslim itu enak, nggak ya perlu kan? Ada tuntutan apa-apa. Keluarga juga barangkali keluarga juga tertarik masuk Islam,
Dengan kalau ada ganti nama, itu pihak keluarga rata-rata biasanya, idih namanya baru, apalagi namanya Muslim kan, mereka alergi. Maka proses dakwah juga menjadi semakin susah kepada keluarga. Dan kalau kita belajar dari kerajaan Malaysia, di Malaysia itu ada peraturan sepakat di sana bahwa semua mu'alaf tidak diperkenankan ganti nama. Jadi ya sudah, itu namanya awal ya sudah itu pakai. Jadi kamu tidak perlu pakai nama kaisar. Namamu sudah bagus. Jang Jungyon bagus. Tidak Apa usah. artinya itu? Artinya apa? 장 itu artinya family name. Family name. Oh, jadi semua your family itu Jang semua. Oh, jadi Jang itu kayak marga gitu loh. Oh, family name Chang. Ya. Kemudian Jun Kyung. 준 itu artinya orang orang pintar, orang baik. Oh ya, Ya. seperti ini. Kalau Kyung? Kyung itu big event. Hari raya besar. Berarti nama bapak aslinya panggilannya Jun Kyung. 준경. Oh, bukan Chang ya? Chang nama family ya? Ya, family. Oh, berarti saya salah panggil tadi. Namanya itu Pak Jun Kyung ya. Ya. Pak Jun Kyung. Jadi cukup namanya sudah itu. Namanya adalah Pak Jun Kyung. Sepanjang itu namanya baik, apalagi artinya baik tadi. Ya kan? Kecuali kalau artinya jelek. Ya, namanya misalnya artinya jelek. Oh, maka itu harus diganti. Misalnya artinya adalah neraka misalnya kan, atau artinya adalah tukang dosa misalnya, atau adalah orang yang buruk, tidak baik. Nah, tadi kan artinya baik. Jun artinya orang baik, orang pintar ya kan. Ya. Nah, kecuali kalau misalnya artinya ternyata orang tidak baik, harus diganti. Nah, ternyata artinya baik, ya sudah, itu pakai nama itu. Enggak, saya tadinya kan berpikir kalau untuk WNA mau mempermudah orang sini manggilnya setelah masuk Islam kan harus diganti itu loh. Minimal ada nama Islamnya. Ternyata nggak usah, nggak masalah ya. Nggak masalah. Bahkan kalau di Malaysia itu tidak diperkenankan ganti nama. Itu kesepakatan Malaysia, kerajaan Malaysia di sana untuk mempermudah akses tadi itu, akses administrasi sama akses dakwah kepada keluarga. Rata-rata karena kalau sudah ganti nama, keluarga itu sinis. Iya benar. Ini apa-apaan ini kan gitu kan. Jadi yang masuk Islam jadi terkucil kan. Iya. Setelah apalagi nanti ngurus warisan. Terbengkalai loh itu. Benar. KTP sudah ganti, ya kan? Kakak ganti kakak, nanti warisannya nggak dapat. Keluarga apalagi sudah ngusir kan. Status keluarga juga nanti hubungannya renggang dan putus kan. Nama keluarganya juga hilang kan, semua. Benar. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Kecuali kalau misalnya mu'alafnya sendiri yang meminta agar ganti nama. Dia sendiri yang minta ganti nama. Monggo silakan. Kita kasih nama yang baik. Tapi kalau sepanjang itu namanya sudah good ya, maka sudah tidak perlu ganti nama. Gitu. Kurang lebih. Baik, ada yang mau disampaikan terakhir? Kamu mau bicara apa? Iya, bicara apa? Tidak kan? Oh, pesan untuk anak-anak Indonesia. Muslim Indonesia atau orang Indonesia? Kamu mau berbicara apa tentang Muslim Indonesia? Ya. Ke orang yang Iya. lain. Terserah apa aja. Ini hanya orang baik. Orang yang baik. Oke. Baik, demikian. Oh, ini ada hadiah. Hadiahnya adalah hadiah. Ada gift. Giveaway berupa Al-Quran. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama ini Iqra ini belajar ya. Belajar Iqra. Terima kasih. Belajar membaca Al-Quran. Nanti sertifikat akan kami kasihkan sambil nanti kita pantau ya perkembangannya bagaimana. Kita akan tanya-tanya kepada pihak keluarga. Begitu. Jadi jangan ini Mbak ya. Jangan Mbak. Kita
mudah-mudahan kalau nanya-nanya jangan ini ya, jangan takut gimana perkembangannya kan begitu. Karena Mu'alaf Center setelah pensyahadatan masuk Islam itu wajib untuk mengetahui juga nanti perkembangannya bagaimana. Gitu kurang lebih. Baik, kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.